Apa saja yang masuk dalam kategori rawat luka yang sifatnya modern? Yang pertama, ini sediaannya macam-macam ya. Ada yang kan di situ di modul saya juga sudah ada. Ada hidrokoloid, ya. Ada foam, itu sebenarnya serupa. Nih. Ini adalah salah satu foam gitu ya yang dipergunakan untuk luka yang eksudatnya banyak. Ya, luka yang eksudatnya banyak. Ini nempel, udah. Maka dia akan menyerap dengan sendirinya. Ya, kalau eksudatnya banyak. Apalagi kalau ada bau. Ya. Jadi kalau kita udah tahu nih pasiennya sudah mulai eksudatnya banyak, ya pilih. Jangan asal milih yang dressingnya juga tidak sesuai. Misalkan banyak eksudatnya, kamu pilihnya yang seperti ini. Ya ini bisa, tapi ini tidak tidak maksimal. Ya kan? Ini tidak maksimal. Ini biasanya adalah untuk luka-luka yang luas gitu ya, yang kemudian ya walaupun ada eksudatnya, tapi kerugiannya ini harus ganti 2 hari sekali. Nah ini kan berarti nggak efektif gitu ya. Padahal pasien dengan luka bakar itu nyerinya luar biasa. Bahkan kalau di Sutomo itu ada ruangan khusus untuk burn unit, yang mereka itu perawatan lukanya tidak pakai troli seperti ini. Dibuka, pasiennya diinjeksi dulu dengan analgesik gitu ya, karena nyerinya luar biasa, kemudian dimandikan. Nah itu pada saat buka ini harus basah. Karena kalau enggak pasiennya pasti akan kesakitan sekali. Apalagi kalau luka bakarnya lebih dari 50%. Ya, jadi banyak sekali yang ada di sana. Dan itu harus shower, enggak bisa hanya dengan disemprotin pakai NaCl. Ya, jadi itu tidak memungkinkan. Dengan begitu pasiennya rasa nyaman itu yang utama. Ya, pain relief itu yang utama, itu yang harus kita upayakan. Oke. Nah, ini adalah hidrokoloid. Bedakan ya yang tadi ya. Ya. Jadi tidak, ini hanya foam biasa. Ya, kalau dia hanya bisa untuk menyerap eksudat juga, tapi tidak ada kandungan alginatnya. Itu yang membedakan. Ya. Jadi kalau misalkan pasien ini resiko ada infeksi bakteri dan lain sebagainya, ya pilih yang ada alginatnya. Tapi tentunya pilihan itu dampaknya adalah cost. Ya, makin kompleks isi dressingnya, komponen dressingnya pasti makin mahal. Ya, tapi tetap yang jadi pertimbangan utama adalah efektivitas dan efisiensi perawatan luka. Ya. Kemudian ada ini tadi sudah. Nah, ini Cutimed Sorbak. Yang seperti ini adalah ini biasanya tidak untuk perawatan luka bakar. Ya, ini adalah perawatan jenis dressing yang dipergunakan kalau pasien ini ada infeksi bakteri. Sudah jelas ada infeksi, ya. Kemudian kalau yang ini biasanya dilakukan untuk yang ada tunnelnya. Lukanya itu ada tunnelnya ke dalam. Ya. Di dalam itu ada luka yang biasanya ini pada luka-luka kronis yang contoh pada pasien DM gitu ya, yang tak terjadi tunelisasi atau rongga, ada rongganya. Nah itu kan perlu diperiksa ya. Nah ini contoh juga untuk wound dressing, tapi tidak menutup kemungkinan pasien yang rawat luka untuk pasien dengan luka bakar grade 2 kita bisa pakai yang seperti ini. Bisa ini atau bisa juga saya nggak punya Supratul ternyata. Jadi kalau dulu itu ada yang sekarang udah mungkin jarang muncul ya, karena kalau Supratul itu harus pakai kasa. Kalau ini setelah ini mau dikasih kasa boleh, mau langsung perban gulung boleh. Ya. Tapi kalau Supratul karena dia ada salepnya di jaring-jaringnya, maka harus diberi kasa. Kalau ini tidak, dia yang akan menyerap, mengikat tadi bakteri-bakterinya yang kemudian
tanpa ditutupi dengan kasa pun juga tidak masalah. Tapi kalau ada kasa lebih baik. Dan obatnya itu obatnya tidak nempel di sini, ya. Jadi dia hanya mengikat bakteri dan mencegah supaya tidak terjadi penyebaran infeksi. Jelas ya? Jadi masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Nah ini bisa dipilih. Yo jangan pilih ini kalau tidak ada tunnelizaccy, kan gitu ya. Ini tuh biasanya dimasukkan kalau lukanya ada rongga. Jadi dimasukkan dengan menggunakan pinset. Ya. Jadi ini khusus untuk luka yang berongga atau tunnelizaccy. Jelas? Kemudian yang berikutnya ini juga mirip seperti foam tadi, tapi ukurannya biasa. Kalau ini biasanya hanya untuk menarik eksudat saja, tapi tanpa ada fungsi untuk pencegahan infeksi. Ya. Nah, ini yang disebut dengan hidrogel. Ya, hidrogel. Nah, ini hidrogel juga macam-macam. Ada yang tipis seperti ini, ada yang tebal. Ya, ada yang tipis, ada yang tebal dengan ukurannya yang berbeda-beda. Ini pun bisa dipergunakan untuk menyerap eksudat. Udah lama sekali jadi lengket. Ya, seperti ini bentuknya. Jadi kalau eksudatnya nggak terlalu banyak, ya pilih yang ini aja. Ya, jadi ini ditempel yang kemudian nanti ini juga akan menyerap eksudat, ya, dengan berbagai macam jenisnya. Kemudian yang berikutnya, ini tadi sudah saya jelaskan ya, ini tadi ya, ini tidak cost efektif karena harus diganti setiap 2 hari sekali. Kalau yang lain bisa 3-4 hari sekali, ya. Kemudian tadi juga ada yang bentuknya, ini juga dressing, tapi untuk luka-luka kecil, ya, yang eksudatnya juga kecil. Bahkan ini jarang sekali kita pergunakan untuk pasien dengan luka bakar. Ini biasanya untuk luka, misalkan pasien ini pasca debridement dan lukanya kecil-kecil gitu ya, atau luka operasi gitu kan, pakainya ini. Ya. Jadi ini udah banyak, ini pakai plester biasa tapi ada kasanya, ya, untuk ada pelindungnya. Boleh dipergunakan tapi tidak untuk luka bakar yang luas gitu ya. Tidak tidak bermanfaat, tidak banyak manfaatnya. Nah, tadi saya bilang supratul ya. Nah, ini. Oh iya. Ya, ini supratul. Tadi kan saya sampaikan ada obatnya. Iya, sama. Jadi nanti kalau kalian melakukan ini, kalau sudah digunting, mau dipasang, ini digeser seperti ini, tarik, kemudian tempel. Ini enggak ada pelindung yang satunya ya. Ini harusnya ada 2 kertas ya pelindungnya ya. Atas bawah. Jadi ini kalian bisa lihat, ini ada lapisan obat ya untuk antibakterinya yang nanti bisa ditempelkan. Ini harusnya digunting dulu, ada 2 lapisannya, digeser gitu kan. Baru kemudian ini diambil. Jadi gunting sesuai kebutuhan. Kalau tadi pada saat di awal kan kita pasti harus melakukan evaluasi dulu lukanya, ukurannya berapa, masuk derajat berapa, kan itu sudah harus kita pastikan. Ini biasanya untuk luka yang memang tidak banyak eksudatnya. Kalau banyak eksudatnya mbok kasih ini ya tambah nyenyek, nggak sembuh-sembuh. Paham ya? Jadi ini hanya untuk luka yang sudah kering, tidak ada eksudat, tapi masih ada resiko infeksi. Jelas? Ya. Jadi mohon itu juga jadi pilihan. Kemudian apalagi ya? Nah, terakhir adalah yang gel, ya, hidrogel, tapi kemasannya gel juga. Ya, ini sebenarnya juga untuk moist prinsipnya. Kalau misalkan adanya sediaannya yang seperti ini, tidak masalah. Setelah dirawat, diberi lapisan gel ini tadi, kemudian tutup kasa. Ya, jadi prinsipnya seperti itu.
Ada yang bawa tisu? Tidak ada eksudat. Tidak ada eksudat. Tapi kita butuh supaya ini tidak ada terjadi penekanan dengan tetap moist, tidak lengket. Pakai apa? Hidrokoloid, hidrogel ya boleh kan begitu ya. Tergantung apa yang kita punya kan gitu. Paham? Kalau misalkan yang punyanya cuma kasa, berarti harus kasa lembab kan gitu ya. Kasa lembab yang kemudian ya tidak boleh terlalu basah juga ya. Terus kemudian dilapisi dengan kasa yang kering. Tapi saran utamanya adalah bisa ini, ya kan? Mana tadi? Ini, ya toh? Ya. Bisa seperti ini atau pilihan yang lain adalah ini, ya. Asal tidak ada tanda-tanda tadi infeksi. Kalau ini sudah ada tanda-tanda infeksi, pakai foam. Ya, pakai foam. Boleh pakai supratul. Tapi kan yang paling enak ini sudah. Ini langsung diperban, sudah. Selesai sudah. Kan ini udah nempel, udah kayak penggantinya kasa. Nggak perlu pakai kasa lagi, kan begitu. Jelas ya? Kalau seperti ini, atau seperti ini, atau kalau ada bulanya, diapain? Diambil pakai itu pakai suntikan Bu, diambil dulu cairan dalamnya Bu. Cairan dalamnya diambil dulu. Iya. Terus habis itu pakai hidrokoloid, dilapis pakai hidrokoloid. Ini ada dua versi ya. Ini masih ada pro dan kontra. Gula itu ya merupakan cairan protein sebenarnya. Ya, cairan protein. Makin banyak yang diambil, maka pasien ini makin loss sebenarnya proteinnya. Nyumber lagi nanti dia, keluar lagi, tetap membentuk lagi. Dan sebenarnya kalau pada pasien, kalau coba kalian sendiri ya, kalau misalkan ada gula, makin nyeri kalau airnya diambil. Iya. Karena nempel. Ya. Jadi ini masih ada pro dan kontra. Oleh sebab itu yang paling aman adalah tidak perlu diaspirasi. Ya, kalau mau dikeluarkan ya dipastikan itu ukurannya mungkin tidak terlalu besar. Karena kalau terlalu besar nanti dia akan loss proteinnya. Ya, makin banyak juga yang akan keluar. Itu hati-hati. Tapi kalau mungkin kecil-kecil mau diaspirasi, tidak perlu diaspirasi pun juga tidak apa-apa. Apa yang kita lakukan ya? Pilih foam, pilih hidrogel, ya kan? Pilih juga yang yang istilahnya itu nyaman buat pasiennya. Ya. Jadi tanpa harus mengaspirasi. Kalaupun harus diaspirasi ya pilih ini juga. Kenapa? Karena ini yang paling nyaman untuk pasien. Ya, karena itu kamu aspirasi pasti tambah perih gitu ya, tambah lukanya sangat luar biasa. Makanya pada pasien yang dengan luka bakar yang menyeluruh itu biasanya ada beberapa pilihan. Kalau kondisinya pasien bagus, albuminnya bagus, kita mau di debridement oleh dokter ya tidak ada masalah, ya kan? Tapi resikonya adalah pasien ini bisa jatuh dalam kondisi infeksi nanti, karena itu lukanya kan juga makin banyak, ya. Jadi itu juga jadi pertimbangan, ya. Masih pro dan kontra. Saya tidak bilang itu salah, saya juga tidak bilang itu benar, gitu ya.